Itu yang ada mistis lagi malah siang-siang jam 1 itu ke rumah saya timur dikit terus ngidul jam 1 itu pupu cuma paha sama kakinya doang jalan. Lah yang lihat langsung gedoprok. Lagi duduk rokok jam 8 sama jam 8 ya. Terus angin besar sekali malah wujud ujungan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur desa. Kembali lagi dengan saya si Kumisnya Wanarata. Pada kesempatan malam hari ini saya kedatangan tamu, di mana tamu tersebut adalah warga asli Desa Karangmangu. Di sini nanti akan saya tanya mengenai pengalaman, terutama pengalaman mistisnya yang ada di Desa Karangmangu bagaimana. Langsung saja kita sapa. Selamat malam. Malam juga Mas Kumis. Sehat Pak Aris? Alhamdulillah sehat. Iya. Pak Aris kemarin itu mau ngomong Pak Aris jadi aktornya ya, jadi talentnya. Oh iya. Film Jaga Cowong itu ya. Betul iya. Sebagai apa kemarin Pak Aris? Jadi Cepri. Iya, ya? Cepri. Iya. Gimana Pak untuk kesan dan pengalaman kemarin yang terjadi? Aduh, pengalaman pertama itu dan luar biasa. Aduh, acting jebule angel ya acting ya yakin. Jadi pengalaman susahnya acting dan tambah ilmu lah tentang dunia peraktingan nih. Mudah-mudahan besok ya bisa lanjut lagi lah biar tambah pinter actingnya untuk jadi aktor. Amin. Oke Pak Aris, kemarin selama syuting dalam acara Jaga Cowong, Pak Aris pernah nggak Pak mengalami hal-hal janggal? Karena di situ kan filmnya film horor komedi ya Pak. Horor juga ada nggak Pak? Pas pada waktu syuting itu kayaknya yang pas penari itu kayak ada yang bilang kayak ada kemasukan ya, karena setelah dia syuting nari ya, terus dia melebar sedikit, terus sembunyi di bawah pohon, langsung mutah kayak gitu. Iya. Itu kejadian janggal yang Iya, janggalnya. Iya. Tapi sempat ada sedikit mungkin kesurupan nggak Pak di film itu Pak? Kayak enggak, karena dari pihak dari pihak kru kan sudah menyiapkan caranya penangkalnya atau istilahnya guni cara itunya yang mempunyai cowong itu. Jadi mamanya ada hal yang tidak diinginkan itu bisa di-cut saya gitu. Setahu saya itu sih kayak gitu. Iya. Selain dari Jaga Cowong sendiri Pak, sebelum Pak Aris itu main kemarin di film Jaga Cowong, Pak Aris ini kan selaku penduduk aslinya Desa Karangmangu ya Pak ya? Iya. Ada nggak Pak pengalaman dari Bapak sendiri atau mungkin orang lain yang Bapak tahu yang mungkin di Karangmangu ini pernah terjadi hal mistis itu Pak? Ya banyak pengalaman diri saya sendiri yang ceritakan ya. Boleh, saya sudah 5 kali loh. Itu lingkupan antara masjid ke timur sampai musola atau ke selatan sedikit terus balik ke barat sedikit, itu banyak hal-hal yang hal mistis lah. Contoh kasus saya jam 2 malam itu di pertigaan itu ada ketek putih naik di naik ke atas lah lewat saka listrik sama saja ya. Itu pas disorot lampu gitu. Pernah itu kan di situ juga kalau nggak macan keluar terus jaran ketek. Itu pas saya dilihatin keteknya. Terus di depan rumah saya sendiri saya juga pas gerimis mau ronda itu malah wujud orang pakaiannya kotak-kotak, saya buru langsung ngecelap. Itu yang 2 kali ya. Terus di sebelahnya lagi itu juga bau budin rawunan itu juga sangat menyengat. Terus di patrolnya itu saya juga di dalam patrol itu ada orang berdiri di atas pohon tetean itu juga. Terus di belakangnya itu juga saya Jumat Kliwon tengah malam udan-udan disawur lah ya, saya disawuri
Itu hal yang saya alami di sekitaran di sekitaran antara Wanara ke timur. Itu yang ada mistis lagi malah siang-siang jam 1 itu ke rumah saya timur dikit terus ngidul jam 1 itu pupu cuma paha sama kakinya doang jalan. Dan yang lihat langsung gedoprok. Itu pengalaman di sekitaran ini. Oke Pak, yang pertama Pak, tadi kan Bapak menyebutkan Bapak pernah menjumpai ada sosok hewan itu ya Pak ya? Iya. Ketak putih, macan, itu tempat apa itu Pak? Itu pertigaan di rumah itu, pertigaan itu memang dari zaman dahulu itu sering keluar itu. Cuma di situ tok itu. Lainnya enggak, lainnya beda-beda. Yang keluar hewan cuma di pertigaan itu di rumah itu. Itu dari zaman dulu. Kalau Bapak tahu bekas apa itu Pak rumah itu Pak dulunya Pak? Itu kayak dulu kesepuan itu. Orang sekti caranya lah. Sering dimintai maunya ada barang hilang atau apa. Itu dengan bendanya itu nanti ada mungkin minta sama yang kuasa ya pada Allah SWT. Terus nanti didoain itu nanti gendanya gerak. Terus nanti ada istilah dikasih itu ada petunjuk. Sing umpamanya kehilangan itu yang ambil kayak gitu. Itu dulu tempat orang itu kesepuan lah. Ya kayak gitu. Setahu saya, tapi sekarang sudah mungkin sudah meninggal, terus keturunannya juga tidak mau meneruskan, sudah tidak ada lagi. Berarti dulunya itu memang iya. Rumah seorang kesepuan. Iya betul. Karangmangu. Iya. Kalau sekarang memang itu masih sering nampak atau terakhir nampak kapan Pak? Ya sama-sama hidup karena sudah meninggal, terus tidak caranya orang ditemurunkan lah ya ke ahli warisnya, sekarang sudah enggak. Menarik ya Pak ya. Iya. Terus yang tadi Bapak juga sebutkan, Bapak kan pernah menjumpai tadi ya Pak, ada potongan tubuh manusia yang bisa gerak gitu. Iya. Itu kalau boleh tahu lokasinya itu di mana dan bagaimana itu? Itu dari posisi yang keluar ketaknya ya, itu keluar maju sedikit sekitar 20 meter. Itu dari situ terus jalan ke selatan, terus belok ke ke kanan, terus ngecelap hilang. Di situ juga gudekan istilah Medine lah daerah situ. Di pohon bambunya atau di rumah yang paling sebelah timur itu lebih dahsyat lagi malah. Bagaimana Pak? Itu kemarin kakak saya ya jam 8 malam kan bertemu kakak saya, terus saudaranya yang punya rumah, terus tetangganya ada 4 orang jam 8 malam di rumah. Itu kuntilanak duduk di di pintu jam 8 itu luar. Ya iya, yang ekstrim lagi malah yang punya rumah lagi duduk merokok jam 8 sama jam 8 ya. Terus angin besar sekali malah wujud ujungan itu di rumah itu. Jadi di depan situ arah dari sini terminal Ngetan, terus pertigaan ke selatan dikit terus ke barat. Itu emang kayak gitu. Banyak hal janggal iya. Pak ya. Banyak hal-hal seperti itu. Tapi kalau dari pengalaman yang Bapak alami atau yang Bapak tahu itu biasanya kalau itu nampak itu jahil atau memang hanya sekedar ingin menampakkan Pak? Ya sekedar menampakkan. Tapi kalau yang di rumah itu jahil Pak. Gimana Pak ceritanya Pak? Kayak gini, tingkatan setan itu kan ada yang pada orang lah ya, anak sing biasa, anak sekti, anak sing setengah sekti lah ya caranya. Sebelah yang di rumah itu kebetulan itu jahilnya kalau selimut ditarik, terus TV lagi diliatin, dimatiin, terus TV itu udah dinyalain, terus dinyalain sendiri, nyala sendiri. Itu seperti itu. Itu mungkin tingkatan mungkin gue di sekti kayak nih gue bisa menggerakkan lah. Gara sing anu mesti ora ya mung kayak kata-kata kayak siang kayak gue. Itu memang terjadi ya Pak? Oh iya itu terjadi. Tapi mohon maaf Pak, dari beberapa cerita yang tadi Bapak sebutkan, emangnya tidak ada Pak upaya untuk menghilangkan atau mungkin mencegah agar itu tidak terjadi? Ya itu kan sudah sudah nggone nang kono lah. Jadi yang penting dia di situ tidak mengganggu ya tidak masalah kayak gitu. Kan semua tempat ya ada, semua tempat itu tidak di situ dok, semua tempat itu ada semua makhluk-makhluk halus seperti itu. Tapi di situ ada yang jahil atau tidak. Mana yang jahil paling kadang yang punya tuan rumah, awas kowe, nang metu menek ampiling aja gitu.
Itu yang pengalaman saya loh ya, kayak gitu. Tapi di tempat itu bukan berarti, mohon maaf Pak, pernah terjadi sebuah kejadian apa Ya bagaimana? enggak pernah, itu emang apa? Ya enggak pernah sih, cuma mungkin lah ya. Contoh rumah saya itu kan dulu juga kata orang dulu itu tempat yang di tempat saya itu dulu ya tempat angker banyak itunya. Tapi setelah ditempati saya itu ya enggak keluar kayak gitu. Ada apanya itu Pak dulu ceritanya? Dulu Selenpati yang 3 rumah dari ke timur saya itu pernah lihat orang gede dulu ireng kayak gitu di situ. Terus pokoknya banyak hal-hal yang pada melihat lah. Tapi setelah saya masuk ke situ itu terus sampai hari ini ya cuma 1 kali saya yang di itu sing diwerui sile lah. Cuma 1 kali itu. Sampai sekarang kan di situ kan saya sudah berapa ya, dari 25 tahun cuma 1 kali. Berarti kan medina nang kono enjo nyong ya enjo kayak gitu. Kalau boleh tahu juga Pak, dulunya rumah yang Bapak tempatinya dulunya apa sih Pak? Hutan atau? Ya bukan hutan, tanah biasa, tapi ya carane gue tempat gatel lah gue lah, cara ngomongin kayak gue kayak gitu, ceritanya gatel lah gitu. Baik Pak Aris, Ya, terus ada nggak Pak pesan dari Bapak untuk orang-orang sekitar Desa Karangmangu, mengingat tadi untuk ceritanya itu luar biasa Pak, ada penampakan hewan dan lain sebagainya. Kira pesan apa sih Pak yang bisa disampaikan agar hal tersebut mungkin bisa kita pahami lah dan bisa berdampingan seperti itu Pak? Yang penting istilah sebagai manusia kita selalu berdoa lah ya, istilah berdoa. Terus umpamanya pesan saya kepada masyarakat ya jangan takut adanya hal seperti itu, karena itu sudah umum lah di dunia itu kan ya, ada manusia yang hidup, ada yang makhluk hidup, ada makhluk yang hidup tapi yang halus lah. Itu yang penting kita menjaga tidak tidak usil, terus sana juga tidak usil ya, oke lah bisa hidup bersama kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Aris untuk Sama-sama. pesannya, dan terima kasih banyak untuk pengalamannya. Pengalamannya sangat luar biasa, jadi banyak yang tahu nantinya bisa lebih berhati-hati dan lebih sopan tentunya Pak di suatu tempat. Terima kasih banyak Pak Aris sekali lagi. Sama-sama. Baik, untuk seluruh desa semuanya, barusan dari kita sudah mendengarkan bersama saksian dari warga asli Desa Karangmangu. Memang di satu tempat itu selalu ada, dan memang di dunia ini tidak hanya manusia, melainkan banyak sekali dimensi, baik itu dimensi manusia maupun yang bukan manusia. Oleh karenanya di sini kita harus hidup berdampingan, saling menjaga dan saling menghormati. Pesan dari saya, jangan lupa awali setiap kegiatanmu dengan berdoa dan tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.